Hai, teman-teman, kamu percaya nggak sih bahwa apa yang kita pikirin itu lama-kelamaan bisa jadi kenyataan loh? Tapi, nah ada tapinya, satu hal ini harus diilangin dulu. Ini logis nih dan masuk akal. Sayangnya sering kamu langgar. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Bener banget nih. Kita ngebahas sebuah topik yang paling seru ya, buat dibahas secara santai tapi serius. Gimana nggak serius? Ada sebuah hal yang membuat saya tergelitik ya. Banyak di antara kamu pernah bertanya pada saya, Mbak, apakah benar ketika memikirkan sesuatu itu bisa ya jadi kenyataan? Terus kalau saya mikirin yang jelek-jelek terus, Mbak, itu bisa jadi kenyataan nggak? Sebentar ya, saya jawab pelan-pelan menggunakan logika yang sederhana. Gini loh, gak usah jauh-jauh deh. Lihat diri kita sendiri, lihat diri kamu sekarang. Ada nggak seumur hidup kamu sebuah perkara atau sebuah kejadian yang sama persis? Persis banget seperti yang pernah kamu pikirin di masa lalu. Misalnya gini nih, diri kamu menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian, kok kayaknya saya pernah mikirin ini mbak di masa lalu, persis banget nih. Kondisinya di sini, di depan ada orang itu, di kanan kiri ada warna ini dan warna itu. Persis, Mbak. Kok bisa ya seperti yang saya pikirkan di masa lalu? Pernah nggak kayak gitu? Kalau jujur harusnya setiap orang pernah mengalami ini. Saya pun juga pernah. Nah, kalau begitu, terjawab dong. Bisa nggak apa yang kita pikirin terjadi dan jadi kenyataan? Bisa. Syaratnya apa? Syaratnya cuma dua. Pertama, Tuhan mengizinkan. Jelas? Yang kedua, ikhtiar kita atau usaha kita benar. Saya ulangi ya, syaratnya ada dua nih. Itu semua bisa terjadi menjadi kenyataan apa? Yang pertama ada izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas? Yang kedua, ikhtiar atau usaha kita benar. Nggak salah tuh ya. Nah, sekarang kalau masalah untuk izin Tuhan, kita berdoa sama Tuhan aja cukup dengan ketulusan hati. Nah, bagaimana dengan usaha yang tepat? Itu loh, itu yang akan saya bahas di hari ini. Jadi sekarang kamu rileks aja ya. Lakukan apa yang sedang kamu lakukan seperti biasa, tapi coba dengerin deh. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi pas banget sama kamu, sama hidup kamu nih? Langsung ya, teman-teman. Ibarat kata pikiran kamu, pikiran kita ini seperti jalan tol. Bayangin ya, saya kasih perumpamaan gini. Biar kamu jelas banget apa yang saya jelaskan, ini sangat pol sampai ke dalam hati kamu untuk selamanya kamu ingat ya. Perumpamaan pikiran itu seperti apa? Betul, jalan tol. Sekarang bayangin jalan tol. Jalan tol itu kan harusnya bebas, tidak ada hambatan ya, lancar gitu kan. Bener nggak sih? Kamu pernah nggak macet di jalan tol? Pernah ya? Kita semua pasti pernah mengalami kemacetan di jalan tol. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita masuk jalan tol, niatnya pengen sampai tujuannya cepet kan? Kalau kena macet, bisa nggak kita sampai tujuannya secepat biasanya? Jawab dalam hati, bisa nggak? Nggak bisa. Ya tetap macet. Begitu macet semuanya, jadi ya jadi lambat. Betul, menjadi lambat. Nah, itu sama seperti kekuatan pikiran kamu. Saya ulangi, kekuatan pikiran kita tuh itu beneran ada kok. Beneran nyata, kamu pernah ngalamin. Cuman ada halangannya juga yang membuat itu semua tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Ibarat kata tuh kayak jalan tol macet. Nah, halangannya apa Mbak kalau kekuatan pikiran? Halangannya cuma dua, kita bahas. Yang pertama, kamu punya luka lama yang belum terobati. Saya ulangi ya, maaf nih, kalau ini kamu banget. Kamu punya luka lama yang belum terobati. Udah, jujur deh, nggak usah bohong sama saya. Ada nggak luka lama dalam batin kamu, pikiran kita nih yang belum terobati dengan baik? Jujur. Kalau diri kamu bilang nggak ada, oke, sekarang saya tanya, pernah nggak kamu ngomongin sebuah peristiwa yang udah terjadi? Udah terjadi loh ya. Kamu ngomongin itu berulang kali terus ketika ngobrol sama temen kamu.
Misalnya gini, diri kamu ngomongin si A, kenapa si A kok begitu banget? Kenapa kok si A begitu banget ya sama aku? Kamu ngomongin itu terus berulang kali. Ketika sedang curhat sama temen atau curhat sama orang-orang kayak saya, atau curhat sama orang tua, atau kamu ngobrol tuh kayaknya ngomongin orang yang sama terus. Pernah nggak kamu ngulangin topik pembicaraan yang berulang kali sama? Kalau iya, berarti kamu belum maafin kejadian itu, titik. Kalau kejadian itu negatif loh ya, beda kalau hal yang kamu ulang-ulang tuh hal yang menyenangkan. Nah, itu berarti kamu sedang bersukacita. Tapi kebanyakan sayangnya orang itu ngomongin hal yang negatif mulu berulang kali. Dan hal itu adalah perkara yang sama atau hal yang sama. Kenapa? Itu pertanda diri kamu, diri orang itu, belum bisa memaafkan bahwa, hey, itu pernah terjadi loh dalam hidup saya. Nah, ini dia nih penghina utamanya rezeki kita masuk ke dalam hidup kita tuh luka batin kita. Luka dalam kisah hidup kita belum kita maafin dengan benar. Jadi sekarang kalau ada teman kamu yang curhatannya sama terus, bawa lihat video saya. Suruh dia tonton nih video ini terutama. Karena itu berarti dia bohong. Dia bohong kalau berkata kalau aku sudah memaafkan dia dan mengikhlaskan masa lalu. Dia bohong kenapa? Karena sesuatu yang diulang-ulang ngomongnya, itu pertanda bahwa aku masih ada luka di situ. Sebentar deh, itu kamu bukan? Nah, sekarang nggak apa-apa. Kita obatin pelan-pelan dulu yuk di bagian ini ya, supaya rezeki kamu, jodoh kamu, apapun yang kamu pinta seizin Tuhan bisa lebih cepat datang. Mau ya, saya obatin pelan-pelan. Oke, gini. Diri kamu itu nggak bisa sembuh. Loh, iya, iya bener, bener. Dengerin saya dulu. Saya berbicara kenyataan ya. Diri kamu sebagai sahabat saya itu nggak bisa sembuh. Nggak bisa. Loh, kok gitu mbak? Iya, nggak bisa sembuh. Selama pikiran kamu berkata, aku sembuh ketika aku bisa melupakan orang itu. Aku sembuh ketika aku bisa melupakan kejadian itu. Nggak bisa, tetap. Kita sebagai manusia akan bisa melupakan orang atau kejadian buruk yang terjadi di masa lalu. Orang amnesia pun itu bukan hilang ingatan. Ingatannya tersimpan di bagian yang paling dalam pikiran dia, tetap ada. Makanya nih, kalau kita lihat di film-film, orang amnesia kan ada masa di mana dia ingat lagi semuanya. Itu benar. Itu benar, teman-teman. Karena apa? Pikiran kita tuh nggak bisa melupakan. Jadi sekarang saya bilang kepada kamu dulu nih, disclaimer di bagian depan. Kamu nggak bisa sembuh. Kalau pikiran kamu masih berkata, aku bisa sembuh kalau aku bisa melupakan kejadian yang dia lakukan kepadaku dulu. Nggak bisa, titik. Lah, kalau gitu saya harus ngapain dong, Mbak? Simple. Maafin. Maafkanlah orang-orang yang menyakiti kamu, maafkanlah kejadian-kejadian buruk yang mohon maaf, mungkin kamu lakukan sendiri di masa lalu dan kamu tahu itu salah. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita mau, jadi bahasa gampangnya gini, melupakan tak akan pernah bisa. Nggak bisa kamu melupakan itu semua. Nggak bisa, tapi memaafkan itu bisa banget. Dan satu kabar baiknya, memaafkan itu mudah. Cuman pertanyaannya, kita mau nggak? Atau kita masih banyak ego yang terlalu tinggi yang berkata, aku yang benar, dia yang salah. Wah, sebentar deh, jangan-jangan itu kamu ya, pengen dianggap benar. Aduh, maaf ya kalau ketampar lagi. Udah biasa kan ketampar video saya? Sekarang gini deh, saya langsung kasih obatnya sama kamu. Apapun yang membuat kamu jadi sakit hati di masa lalu, cara nyembuhinnya yang pertama, stop curhat masalah itu sama temen kamu. Kenapa? Temen kamu muak dengerinnya. Loh, kok gitu mbak? Iya, nggak usah jauh-jauh. Lihat diri kamu sendiri. Sekarang jujur aja nih ya, nggak usah takut salah. Kalau ada temen kamu curhatin masalah yang sama terus dari waktu ke waktu, gimana perasaan kamu? Curhatan pertama, oke, aku dengerin. Curhatan kedua, oke, aku dengerin. Curhatan ketiga,
Udah mulai males tuh. Topiknya sama terus ya. Curhatan ke-10 bawaannya pengen lempar penghapus kalau dia bukan temen mah. Betul nggak? Iya nggak? Lah, kok ketawa? Senyum-senyum? Itu bener nggak? Nah, sekarang logisnya gini aja. Kalau kita aja puyeng dengerin curhatan orang yang sama terus, kenapa kamu maksa orang untuk dengerin curhatan yang sama terus? Stop ya, stop curhatin masalah hidup kamu yang sama terus kepada orang-orang tadi. Mereka capek dengerin kita. Mereka capek dengerin kamu. Itu fakta. Suka nggak suka, itu kenyataan. Lah, terus gimana Mbak? Saya kan ada masalah. Nah, kita masuk yang kedua. Stop curhat, udah. Yang kedua ngapain? Bener, doain tuh orang. Lah, kan tapi susah Mbak. Udah deh, doain dulu ya. Mulai sekarang coba. Nih, abis dengerin video ini ya, kamu bayangin wajah orang itu, kamu bayangin kejadian itu, kamu doain. Cuma bedanya dengerin. Di sini bedanya gini. Doanya bukan pakai mulut, tapi pakai tulisan. Coba kita praktekin yuk. Ambil kertas, ambil alat tulis. Sekarang kamu pikirin wajah orangnya. Wajah orang atau kejadian apa yang paling nyakitin dalam hidup kamu yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Pikirin. Sudah? Nah, sekarang kamu tulis di kertas. Tulisnya gimana, Mbak? Sederhana, simple. Gini, kamu tulis begini ya. Nih, saya contohin, kamu modifikasi boleh, jadi nggak usah takut ketinggalan. Kalau ketinggalan, kamu tonton videonya lagi, oke? Tulisnya gini. Saya saat ini sesungguhnya sedang sakit hati. Saya sakit hati dan tidak bisa terima atas perilaku dia. Sebut nama panjangnya. Misalnya nama panjangnya atas perilaku dia Ian Wardani itu misal ya. Dia sudah menyakiti saya dengan perbuatan yang tidak bisa saya terima. Saya ingin marah. Saya ingin teriak. Saya tidak terima ini semua. Namun, saya cinta diri ini. Saya cinta tubuh ini. Saya cinta rezeki saya dan masa depan saya. Karena itu saya memilih untuk memaafkan dia. Ya Tuhan, tolong buat dia, sebut nama panjangnya lagi, tolong buat dia Ian Wardani menjadi orang yang semakin bahagia, semakin sehat dan semakin berkah hidupnya. Saya maafkan dia, saya terima ini semua, hati saya terasa lega. Rezeki saya membaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Titik. Selesai. Coba, kalau kamu praktekin, gimana rasanya sekarang? Ada air mata yang keluar? Paling tidak rasanya plong banget. Nah, inilah yang saya maksud, memaafkan. Lakukanlah ini setiap hari. Jadi jangan cuma sekali ini doang praktekinnya ya. Tiap hari, seminggu aja. Pasti ada bedanya. Setelah ini apa yang terjadi? Hati kamu menjadi plong, menjadi lega. Kamu pasti masih ingat itu semua peristiwa, tapi kamu nggak akan ke-trigger, nggak bikin kamu jadi pengen marah lagi, nggak pengen kamu pengen kayak nangis terus, kayak sakit hati. Dan kamu tidak pengen mencurhatkan hal itu lagi sama teman-teman kamu seperti biasa. Itu pertanda kamu sudah di jalan yang benar dan percaya sama saya. Percaya deh, ini benar. Kalau kamu sudah bisa memaafkan hal yang paling nyakitin dalam hidup kamu, rezeki kamu akan membaik. Saya ulangi, barang siapa di antara kita bisa memaafkan hal yang menyakiti diri kita sendiri di masa lalu, udah bisa maafin nih, rezeki kita akan membaik seizin Tuhan. Kenapa? Karena landasan rezeki dari Tuhan itu adalah cinta kasih. Di mana ada cinta kasih di hati kita, itu udah beruntung banget. Karena seperti yang saya bilang, kelancaran jalan tol kehidupan kita itu kita lancarkan dulu cinta kasihnya. Buang dulu sakit-sakit hatinya, dendam-dendamnya. Dan cara ini adalah cara yang seizin Tuhan, insya Allah efektif buat kamu. Ini logis banget ya. Praktekin ini semua. Praktekin setiap hari minimal 1 minggu aja. Lihat deh perubahan yang bakal terjadi seizin Tuhan dalam hidup kamu.
Selamat ya. Kalau kamu suka banget dengan materi ini, sukanya itu suka banget, silahkan klik jempol ke atasnya, silahkan. Terima kasih. Dan silakan klik tombol bagikan juga. Bagikan video ini kepada orang-orang, kepada teman kamu, baik di sosmed maupun di WhatsApp. Terutama kalau ada orang yang mohon maaf tuh, kamu tahu dia luka batinnya parah banget, Mbak. Umur berapapun dia, umur berapapun beliau, bagikan deh video saya. Karena seperti yang kamu tahu, ini semua ampuh banget ya, logis lagi. Oke? Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.